Kabupaten Bogor memiliki daya tarik untuk dikunjungi dengan banyaknya potensi desa yang dimiliki dan sayang sekali untuk dilewatkan. Perjalanan panjang kali ini menuju Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, disuguhkan dengan pemandangan yang indah, perasaan yang rileks dan damai. Tidak terasa akhirnya kita sampai juga di sini. Nah, kali ini Berita Pedesaan akan mengajak Anda untuk melihat potensi apa saja yang ada di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Halo pemirsa, bersama saya Melisa Damayanti dalam Berita Pedesaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dan untuk melihat apa saja potensinya, kita langsung saja ke lokasinya. Untuk mengetahui secara luas Desa Sukaharja yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang-bincang sedikit bersama Bapak Ahmad selaku Kepala UPT Pertanian Wilayah 11 Jonggol. Ya pemirsa, saat ini saya tengah berada bersama dengan Kepala UPT Pertanian Wilayah 11 Jonggol. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ahmad, bisa dibuka? Iya Pak Ahmad, ini berkaitan dengan liputan pedesaan nih. Tapi saya mau bertanya secara keseluruhan Kecamatan Sukamakmur tersendiri nih Pak. Untuk pertanian nih apa saja yang dikembangkan di Kecamatan Sukamakmur ini? Baik, terima kasih. Kalau pertanian wilayah Jonggol itu terdiri 2 kecamatan, Jonggol dan Sukamakmur itu ya. Iya. Baik yang dilaksanakan program-program pertanian wilayah Jonggol, wilayah Sukamakmur itu adalah ada tanaman pangan, ada perkebunan, ada juga hortikultura. Kalau kita lihat bahwa memang pangan ini, seperti tanaman padi itu kita punya luas sekitar 3.012 hektar yang ada di wilayah Sukamakmur, terdiri dari 10 desa. Kebanyakan para petani sekarang ini memang untuk pangan itu sangat didominasi oleh para petani wilayah Sukamakmur, dan memang secara kultur Sukamakmur merupakan daerah pertanian. Sedangkan produksi yang telah dicapai oleh kita selaku pelaksana petugas di lapangan pada satu wilayah sekitar 6,2 ton per hektar. Jadi kalau dilihat dari keadaan surplusnya kebutuhan pangan wilayah Sukamakmur, insya Allah akan surplus. Jadi Sukamakmur tidak perlu membeli beras orang lain. Wilayah Sukamakmur tidak cukup untuk penyediaan masyarakat wilayah Sukamakmur. Terus yang selanjutnya mungkin ada perkebunan tanaman kopi. Kopi di sini ada sekitar 2.600 hektar, terdiri dari di 10 desa. Itu ada di tiap desa ada tanaman kopinya. Ini memang dikelola oleh para petani kopi. Kita sekarang lagi membina para petani kopi supaya para kopi bisa meningkatkan produksi. Dari misalkan dari 700 kilo per ton bisa 1 ton per hektar. Mudah-mudahan dengan kesungguhan para petugas yang di lapangan membantu para petani mengenai masalah peningkatan produksi petani terutama tanaman kopi bisa meningkat dengan baik kepada para petani ada, sehingga bisa menambah nilai tambah pendapatan para petani sendiri. Terus yang selanjutnya mungkin dari bidang hortikultura, misalnya sayuran juga di sini tidak kalah penting. Hortikultura banyak tanaman sayuran, karena di daerah Sukawesi ke sana memang itu ada tanaman daerah dataran tinggi seperti ada cabai, kol, wortel ada di situ. Lengkap ya Pak ya? Lengkap gitu. Alhamdulillah ya. Jadi secara tupoksi saya bagaimana caranya meningkatkan perpetani itu di dalam produksinya, baik padi, hortikultura ataupun dari perkebunan terutama dari tanaman kopi juga gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari kulturnya di Kecamatan Jonggol itu ada 99 kelompok tani yang udah tergabung di dalam dengan punya kekuatan hukum, yaitu dengan adanya surat pembukaan kepala desa. Itulah sasaran kami untuk selalu membina para petani ada di wilayah Sukamakmur. Terus yang selanjutnya kita membantu juga para petani itu bagaimana cara mengembangkan membantu untuk usaha di dalam usaha peningkatan produktivitas, terutama di dalam memasakan hasil. Hasil kita sedikit memperbaiki masalah kualitas hasil. Kualitas hasil, terus produksi meningkat dalam hal kegiatan di lapangan nanti supaya para petani itu
bisa meningkatkan daya taraf hidup untuk para petani itu sendiri. Jadi lengkap ya Pak ya, tadi ada beras, terus juga ada kopi ada sayuran ya Pak ya. Namun untuk status kepemilikannya sendiri bagaimana Pak? Nih kalau untuk pangan, terus di sawah ini kita ada lihat ada petani penggarap ya, ada petani pemilik, ada petani yang hanya menggarap saja, gitu. Mungkin di sini kebanyakan para petani penggarap, tapi tidak banyak yang petani pemilik juga. Di sini memang rata-rata luas kepemilikan sekitar ya 3.000 per orangnya. Jadi bisa beragam dengan 3.211 hektar itu memang para petani itu memang ada yang pemilik, ada yang menggarap dan petani pemilik. Itu banyak. Oh, dan pembagian hasilnya itu tergantung Pak. Nah, kalau pembagian hasil kalau misalkan dia penggarap mungkin bersama dengan yang punya lahan, tapi kalau pemilik ya oleh dia sendiri. Itu tidak ada semacam bagi hasil kecuali dia kalau misalkan penggarap dan menggarap pada orang lain, ya ada bagi hasil oleh yang punya lahan tersebut. Luar biasa ya Pak ya, banyak sekali nih potensinya juga cukup tinggi, apalagi di bidang pertanian ya Pak ya, di daerah Kecamatan Sukamakmur dan Jonggol juga ya Pak ya. Ya Pak, baik, selanjutnya ini untuk pembinaan para petani itu berjalan seperti apa Pak? Baik Bu, kalau pembinaan kita ini punya petugas di lapangan ya. Petugas itu membina para petani yang ada. Jadi seorang petugas itu harus membina kelompok tani yang ada di wilayah desa masing-masing dengan jadwal terschedule ya. Biasanya kalau satu kelompok tani itu bisa satu desa bisa dua kelompok tani dibina oleh petugas yang ada di wilayah desa masing-masing. Karena di sini memang petugas kurang, kita dibantu oleh PPS. PPS itu penyuluh petani swadaya. Gitu. Penyuluh petani swadaya. Nah, itu ada 9 orang di wilayah sini. Jadi membantu para petugas. Jadi kalau misalnya petugas membantu menyalurkan informasi itu, kalau tidak terjangkau, PPS lah yang membantu para petugas untuk supaya bisa informasi dari seorang itu harus nyampe ke kelompok yang bersangkutan. Itu ya. Jadi memang setiap kali kita ngecek bahwa petugas-petugas yang di lapangan itu ada kendalinya. Jadi hari ini kelompok ini, jadi setiap hari terjadwal ya Pak ya? Terjadwal, ada materi tersendiri. Ini yang terakhir Pak, menurut Bapak nih untuk harapan kedepannya untuk para petani ini bagaimana? Harapan saya untuk para petani wilayah Sukamakmur itu jadi petani sejati. Jangan jadi petani pedati. Apa tuh Pak? Jadi kalau petani pedati biasa kalau misalnya di balai bantuan ngumpul gitu kan, datang semua saya bantuan, tapi kalau misalnya tidak ada bantuan, tidak ada. Kalau petani sejati ada dan tidak ada bantuan, pasti akan mau mendengarkan para petugas yang di lapangan. Tetap bekerja keras ya Pak ya? Iya betul. Oke, baik pemirsa, saya sudah ini pembicaraan tentang pertanian, potensi petani ya di daerah Kecamatan Sukamakmur dengan Bapak Kepala UPT Pertanian wilayah 11, wilayah Jonggol ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Ahmad ya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Selanjutnya, berita pedesaan akan mengajak pemirsa di rumah menuju salah satu wisata kuliner yang terdapat di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kedai Kopi Ki Demang namanya. Kedai Kopi Ki Demang ini merupakan gerai milik Ketua Kelompok Tani Gunung Batu, Andika Adista. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di destinasi wisata kuliner yang berada di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dan tepat di sebelah saya ini sudah ada Ibu Atikah selaku Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu. Ini terkait dengan destinasi atau Desa Sukaharja ini, bisa dijelaskan secara singkat Bu bagaimana atau letak demografis keseluruhan tentang Desa Sukaharja ini dan apa saja potensi yang ada di Desa Sukaharja? Ya, Desa Sukaharja terletak paling timur di bagian Sukamakmur, berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sari. Potensi di Desa Sukaharja sangat banyak. Di antaranya ada kopi, ada beras merah, ada terubuk, UMKM pun udah sangat banyak di sini. Alhamdulillah, ini salah satunya Ki Demang adalah pelaku UMKM yang udah berkembang di Desa Sukaharja. Kita juga punya wisata yaitu panjat gunung yaitu Gunung Batu, punya air terjun,
punya lokasi pinus juga kita punya sangat banyak, dan UMK setahun sekali kita punya potensi kolecer ya, festival kolecer adanya di lokasinya malah dekat di sini. Setiap tahun itu Bu, setiap tahun ya? Kalau musim angin dia. Oh, musim angin ya. Karena kolecer emang bergeraknya oleh angin gitu ya. Kolecer itu apa Bu? Kolecer apa ya, kalau istilahnya tuh kincir. Kincir dia digerakinya sama angin. Tapi yang tradisional di sini terbuat dari kayu sama bambu. Dan UMKM di sini kita sudah punya warungnya, penampung UMKM, yaitu warung PKK. Contoh kampungannya, produknya yaitu ini. Ini ada keripik, ini hasil dari para ibu-ibu PKK dan ibu-ibu yang berpengalaman di bidang itu, dan juga ada makanan-makanan ringan ya Bu ya. Makanan ringan. Ini kembang goyang juga hasilnya ini sama. Di Kidemang juga kita bisa nampung hasil UMKM warga. Banyak diantaranya beberapa jenis makanan sudah dipamerkan di sini ya. Dan Sukaharja juga alhamdulillah pertaniannya sangat bagus lah perkembangannya. Terutama yang kita tonjolkan adalah kopi, terubuk, sama padi. Di kita itu hasil pertaniannya, karena warga Sukaharja 90% adalah petani. Itu mayoritasnya ya, 90% ya? Iya, petani. Di Sukaharja hasilnya petani, warganya adalah petani ya. Namun Ibu, di masa pandemi ini kan pastinya ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi oleh wisata atau UMKM nih. Bagaimana dari Ibu sendiri nih untuk mengatasi hal ini agar tidak terjadi? Kalau dampaknya sangat terasa ya, oleh petani, terutama harga sayuran sekarang turun ya. Mungkin kalau di UMKM kayak tani itu pemasarannya mungkin ya sekarang kena dampaknya tuh agak sulit. Untuk itu makanya ini kan Kidemang ini pelaku UMKM ini adalah salah satu pemasaran, bentuk pemasaran hasil pertanian, terutama kopi. Tapi di sini tuh ada perubahan nggak Bu? Perubahan dalam mungkin UMKM-nya gitu. Alhamdulillah. Kalau tempat wisatanya? Kalau tempat wisata alhamdulillah makin tahun makin tetap ramai ya Bu? Ramai. Justru pandemi seperti ini malah yang dari kota datang ke kampung ke sini ya, karena emang tempatnya juga bagus sih. Lokasinya juga mungkin nggak terlalu sulit juga ditempuh ya. Dan mungkin nih untuk tempat lokasinya ini kan agak jauh, tapi kalau misalkan untuk pemasarannya gitu Bu, dari sini juga apakah ada untuk wisatanya dari desa ini ada pemasaran sendiri? Kita sudah itu ya, sudah ada. Kalau dibuka di Google pun udah langsung ada ya, ya. Udah pada tahu. Kalau dilihat itu sih walaupun belum terorganisir dengan baik, tapi alhamdulillah kalau pengunjungnya mah sangat banyak lah. Dan untuk di sini nih di masa pandemi ini apakah masih ada pelatihan Bu? Ada namun dibatasi. Masih tetap mematuhi protokol kesehatan pastinya ya Bu ya? Pastinya kalau protokol kesehatan pastinya kita sosialisasikan. Pameran-pameran kita masih mengikuti pameran-pameran. Dan untuk pelayanannya Bu di sini seperti apa Bu di desa Sukaharja? Pelayanan apapun dari desanya kan ini kan pandemi gitu. Nah terkait pelayanannya pastinya kan ada protokol kesehatannya ini apakah ada perbedaan gitu Bu? Ya perbedaannya sekarang mungkin disediakan tempat cuci tangan, mungkinnya memakai masker dan menjaga jarak. Diantaranya pelaksanaan pelayanan pun kita jamnya mungkin nggak full ya waktunya sampai pukul 3 seperti biasa gitu mungkin ya Bu ya. Jadi dibatasi itu aja. Dan untuk kedepannya nih Bu, inovasi atau terobosan apa nih Bu yang akan dilakukan di bidang potensi desa atau UMKM khususnya? Inginnya sih terutama tadi ya hasil yang ditonjolkan itu diantaranya kopi, ingin jadi ikon aja. Ikon desa Sukaharja ini ya Bu ya. Jangan hanya kopi Bogor, pengen lebih detail lagi bahwa ini tuh asli dari Sukaharja. Mungkin nanti juga akan diekspos langsung ya ini di tempat kopinya ya Bu ya. Mudah-mudahan karena ini pelaku UMKM juga nih, Andika yang punya Kidemang, dia udah keluar negeri kemana Dik? Amsterdam Festival. Wah luar biasa ini ya. Sampai ke sana.
Iya, dan masih sama Ibu nih. Untuk Ibu terakhir nih, harapan Ibu untuk potensi Desa Sukaharja ini seperti apa Bu ke depannya? Harapannya ke depannya ingin lebih baik lagi dan tadi ingin lebih dikenal produk Sukaharja tuh melalui pertanian, diantaranya tadi petani kopi, karena tidak bisa dipungkiri warga Sukaharja tuh emang potensinya emang warganya petani gitu, makanya pengennya tuh hasil dia tuh pertanian itu berkembang sampai unggul ya pastinya ya. Dan wisatanya juga pasti ya Bu ya di sini ya. Iya, wisatanya pasti karena kedepannya jangan hanya pengen terkoordinir gitu kan. Di sini ada pinus, ada air terjun, ada gunung yang sekarang baru terkenal tuh kan baru panjat gunungnya. Panjat gunung Bu. Itu udah banyak Bu peminatnya? Alhamdulillah udah banyak. Udah ribuan lah kalau dihitung bulanan. Banyak ya Bu ya. Pengunjungnya pun dari luar Kabupaten Bogor. Di luar negeri juga Bu? Udah ada ya? Udah ada dari luar negeri. Nah ini untuk Bapak sendiri nih selaku pelaku UMKM dan sekaligus pemilik rumah makan atau kafe ya? Kedai kopi Kidemang ini sudah berdiri berapa lama Pak ini? Kalau kedai sendiri sih baru berdiri sekitar tahun 2018. 2018 iya. Dengan Bapak pemiliknya? Nama saya Andika. Pak Andika ya. Iya. Ini udah berdiri langsung di sini atau sebelumnya ada tahapan-tahapan dulu gitu untuk memproduksinya dulu baru berdiri di sini, atau udah langsung di sini berdiri? Kalau tadi sama seperti yang Ibu bilang, kita awalnya adalah kelompok tani, kelompok tani kopi, kelompok tani padi yang kemudian ya mencoba mengembangkan lebih daripada sekedar menjual mentah. Dan memang tadi itu ya karena di Sukaharja banyak potensi wisata yang bergandengan dengan wisata pendakian Gunung Batu, kita coba memamerkan produk Sukaharja melalui kopi. Oh iya. Ini dijualnya kemana aja Pak selain di sini? Sementara ini kita nggak jual di luar karena memang yang kita harapin adalah pengunjung yang datang ke sini untuk mengenal potensi Sukaharja yang lain. Apalagi mungkin tempatnya juga bagus ya ini. Kalau dilihat-lihat ini di sekeliling kayaknya pemandangannya bagus banget Pak. Ini pas banget view-nya ya. Makanya ya lebih mengarah ke penjualan di lokasi. Iya. Lalu di sini udah berapa banyak karyawan Pak yang ada di sini? Saat ini sudah hampir sekitar 17 orang. 17 orang dari itu dapur, kemudian di kasir sama di baristanya. Dan di sini juga masih ada pelatihan atau enggak sih Pak untuk kopi ini sendiri dari awal? Masih, kemarin juga ada pelatihan PKP, kemudian nanti juga masih ada pameran lagi. Ada pameran di sini juga Pak? Kalau di sini enggak, kita diundang ke acara-acara pameran di luar kayak di kabupaten atau di Kementan nanti bulan depan ada. Tadi yang disebutin tuh yang ke luar negeri itu apa ya Pak, produknya atau mungkin apa? Ya dua-duanya. Jadi waktu itu tahun 2019 karena memang kopi Bogor sejak pertama kali muncul dan dikenal sudah mengikuti beberapa kompetisi di Indonesia juga di luar negeri. Tahun 2019 itu kopi Bogor salah satunya menang juara di Gourmet Coffee Festival di Paris, Prancis. Wah, ya, dapat berantainya di 2018-2019 yaitu kita mendapatkan undangan untuk pameran di Amsterdam Coffee Festival tahun 2019. Banyak pengalaman ya Pak ya. Ya kopi Bogor memang bagus, kualitasnya menarik. Salah satunya di Sukaharja memang udah dari zaman turun temurun. Rata-rata petani di sini memang dari bahkan mungkin dari generasi sebelumnya sudah berusaha di bidang kopi dan pertanian yang lain. Jadi sudah terbukti melalui beberapa kali kompetisi baik di nasional juga di internasional, kualitasnya memang mampu bersaing gitu. Iya. Di sini tuh ada kopi apa aja Pak produknya, atau selain kopi ada lain lagi gitu produknya? Ya kalau dari kopi kita semua kopi ada kopi utamanya di kita nih karena ketinggiannya di bawah 900 kebanyakan di Robusta. Terus ada juga Arabica, ada juga kopi luwak, luwak Arabica, luwak Robusta, juga ada juga kopi fermentasi yang kita buat termasuk es kopi susu kekinian. Dan ya tadi yang Bu Kades bilang di sini juga memang menjadi etalase untuk menampilkan produk-produk UMKM yang ada di Sukaharja. Tapi selama pandemi ini ada hambatan nggak sih Pak di Kidemang ini? Kalau boleh jujur sebenarnya malah terbalik. Kita merasakan ada mungkin karena ada option-option yang di tempat lain tidak bisa, karena kan ini terbuka. Jadi malah orang
karena mencari wisata alternatif, justru jadi malah banyak yang berkunjung gitu. Kalau ke daerah sini, ya karena di tempat lain mungkin ada keterbatasan akses atau mungkin di mall-mall di Jakarta udah banyak yang ditutup gitu kan sementara waktu. Jadi wisata alternatif, akhirnya mereka jadi kenal ke wilayah di kita, karena yang datang di sini juga kebanyakan udah justru dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dari mana-mana kebanyakan. Daerah ya, Pak ya. Namun di sini nih kalau misalkan ini kan tempat minumnya ya. Tapi kalau misalkan bisa beli langsung gitu lewat online itu bisa nggak sih, Pak? Tadi saya bilang sementara ini mah kita tetap lebih berharap aja supaya orang mau datang ke sini dengan salah satu tujuannya tadi sekalian promosi wilayah di sini sendiri. Untuk lebih jelasnya nih Pak, tempatnya ini namanya apa atau bisa dijelaskan sama pemirsa di sini jalannya, tempatnya di mana? Ya. Kedai Kidemang lokasinya di kaki Gunung Batu di Dusun 1, Kampung Babakan Tipar, RT 02, RT 07, terletak di Jalan Raya Warga Jaya Sukaharja di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Iya. Itu bagi pemirsa yang mau penasaran nih gimana sih tempatnya dan menariknya ini kopi-kopinya juga kayaknya unik ya, banyak ya khas-khas kopi di sini. Dan terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk pemerintah daerah, pemerintah di Kabupaten Bogor ini terkait dengan sekarang ini pandemi dan mungkin pelaku UMKM tersendiri seperti Bapak ini bagaimana? Ya beberapa diantaranya sih harapan dari kita kalau masalah dari sisi pandemi sih kita berharap cepat selesai karena memang banyak memukul, karena kan banyak juga generasi muda yang kemarin sempat bekerja di luar karena mungkin perusahaannya tutup jadi kembali ke sini. Tapi memang salah satu dampak positifnya aja mereka jadi mau memulai usaha-usaha di bidang UMKM, itu salah satu dampak positif setelah pulang karena mungkin punya wawasan di luar. Itu yang berikutnya adalah masalah akses jalan ke sini yang agak sulit juga soalnya Pak ya. Masih ekstrim, walaupun tadi Bu Lura bilang memang di sini udah banyak lah orang tahu, tapi kan akses jalannya membuat tidak semua kalangan nyaman. Iya betul. Kalau di sisi pemerintahan dukungan yang lain sih sampai saat ini udah alhamdulillah banyak pelatihan pembuatan izin dan diberikan banyak kemudahan melalui pihak desa, kecamatan dan juga pemerintah kabupaten. Jadi lebih ke akses jalannya ya Pak ya, akses ini jalan, agar lebih mungkin perbaiki lagi jalan-jalannya ya Pak ya. Sama ini yang paling penting mah jadi menciptakan pasar. Karena memang kalau dilihat mah jadi sekarang kita udah nggak lagi harus berpikir menjual produk keluar Bu ya. Jadi di sini sendiri udah banyak pengunjung dan orang udah berniat untuk wisata, jadi mau belanja oleh-oleh, mau belanja kemudian kenang-kenangan dari wilayah ini tuh sebenarnya kalau dengan akses jalan yang baik mungkin lebih berkembang lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak, Ibu atas waktunya nih, ini luar biasa ya, banyak banget potensinya nih selain wisatanya juga, wisata kulinernya juga bagus di sini, enak banget ya. Dan pastinya banyak lagi potensi mungkin yang nanti akan kita bahas lanjutannya. Tadi mungkin akan ke mana Bu? Itu apa? Pandai Besi. Pandai Besi ya. Iya, mungkin nanti kita akan ke Pandai Besi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Ternyata masih banyak ditemukan pengrajin besi dengan alat-alatnya yang cukup tradisional. Salah satunya adalah pengrajin besi yang dikelola secara turun-temurun oleh Bapak Yayan. Langsung saja kita berbincang sedikit dan melihat proses pembuatannya. Pemirsa, saat ini saya sudah di lokasi pengrajin besi. Ini dengan di samping saya Bapak Yayan, salah satu pemandai besi. Dan di sini sudah berapa lama Pak? Turun-temurun sudah lama. Sejak kapan Pak? Tahun 80-an sudah lama ya Pak. Ini turun-temurun. Jadi dari keluarga ini, satu keluarga. Selain ini ada keluarga lain Pak? Apa khusus di sini aja yang ada besi? Ada 3. Itu keluarga semua. Ini produksinya kira-kira berapa lama Pak? Produksi untuk pembuatan udah lama produksinya ya? Setiap hari Jumat ke libur ini? Jadi harian itu kalau sampai sore aja? Sampai sore. Lalu untuk penjualannya pasti bagaimana prosesnya? Dijajakan atau ada distribusinya lagi ya?
Iya. Dan ini biasanya kalau penjualannya ini kirimnya berapa hari atau tiap hari kirim? Kadang-kadang seminggu sekali, kadang tiap hari ada. Ada aja tiap hari ya Pak ya? Berupa ada yang setiap hari ya, Iya. seminggu ada yang sebulan gitu. Untuk di sini karyawannya dari keluarga juga atau dari luar dan berapa orang? Saya di atas 4 orang. Setiap tempat itu beda ya karyawannya? Beda. Kalau di sini berapa orang? 3 orang. Jadi totalnya mungkin banyak ya Pak ya? Banyak. Tadi juga di atas ada keseluruhan 3 tempat ya. Dan kalau misalkan ada dari pemirsa nih yang mau pesan mungkin dari luar gitu bisa dihubungin kemana atau bisa langsung dapat kemana nih Pak? Bisa dijelaskan? Bisa saya udah online. Oh udah ada online-nya. Bisa dijelaskan di mana online-nya Pak? Dari Madura. Ini bisa langsung dihubungi ke misalkan nomor berapa bisa dikasih tahu? Bisa Berapa Pak bisa dikasih? Iya. 08 Ya. 2,9. Atau di tempatnya di mana Pak? Tempatnya di Jalan apa? Udah. Bagian Oh nggak bisa langsung beli di sini atau bisa? di Kasar. Beda lagi apa ya tempatnya? Harapan Bapak bagi pelaku UMKM seperti Bapak ini untuk pemerintah Kabupaten Bogor seperti apa nih Pak di masa pandemi ini? Karena seharusnya kan di sini ada pandai. Ya, Ada pandai di sini. Seharusnya pemerintah Bogor harus perhatikan lah. perhatikan lagi ya. Nanti kan kalau perhatikan itu pemerintah kan berat. Ya, Dia harus pakai tangan gitu. Jadi kalau pemerintah pakai mesin bisa lebih modern lagi mungkin mulai ya lagi Pak ya. kepentingan gitu lah. Ya, memudahkan semuanya ya Memudahkan Pak ya. semuanya. Peralatan, Cina, mesin. Kan pada di sini sering dilakukan. Oh di sini sering dilakukan Pak? Ya, sering Iya. dilakukan. Kalau mau dilakukan berhenti. Jadi kalau beli sudah berat harganya mahal gitu. Iya, dari mulai bentuknya pembuatannya ya Pak ya. Jadi harusnya pakai jasa, jadi nggak ada berhentinya gitu. Oh iya. Tapi sejauh ini Pak dalam masa pandemi ini ada nggak sih mungkin kendala dari sendiri dari Bapak gitu terhadap UMKM ini pembuatan ini masa pandemi ini ada penurunan atau ada mungkin kendala gitu? Kendalanya tinggi. Terima kasih ya Pak ya gitu atas waktunya ini semoga ini usahanya lancar terus sampai turun temurun ini semakin maju lagi ya Pak ya. Amin. Nah pemirsa, itu tadi berita pedesaan dengan segala potensi-potensi yang ada di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dimulai dari potensi alamnya, lalu juga produk UMKM-nya dengan pengrajin besinya. Oke, sekian liputan dari saya hari ini. Saya Melisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Dadah! Nah, tunggu apa lagi? Ayo berkunjung ke Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Hayu bangun desa, hayu Ka Bogor. Kabupaten Bogor, the city sport and tourism.